Lu kan PNS Kementerian Keuangan, itu kan pekerjaan impian banyak orang, gajinya gede, kenapa sih lu tinggalin gitu? Sejak gue resign, ini pertanyaan yang paling sering muncul, juga salah satu pertanyaan yang paling gampang untuk gue jawab. Ya, simple karena penghasilan gue lebih gede di luar. Nah, pendapatan tadi sumbernya ya aktivitas gue sebagai content creator di media sosial, perusahaan konsultan yang gue miliki, media yang gue miliki, dan berbagai instrumen investasi yang menghasilkan. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di mix and match skill dan peluang. Seperti yang teman-teman ketahui, disiplin ilmu formal gue ekonomi. Lebih spesifik lagi makroekonomi. Kalau cuma membawa apa yang udah melekat dalam diri gue, hasil dari pendidikan puluhan tahun, gue rasa itu nggak akan cukup untuk mencapai level sekarang. Untuk itu gue butuh upgrade skill di bidang lain dan menggandakan posibilitas yang gue miliki. Jadi gue melihat peluang dari perkembangan internet dan pergeseran era dari industri menjadi komunikasi. Akhirnya di umur 25 tahun gue mulai belajar hal yang baru, kamera dan sinematografi, karena waktu itu gue percaya gambar yang bergerak akan punya power yang sangat kuat di perkembangan digital. Tapi kemampuan visual aja nggak cukup, gue harus belajar bikin konten yang bagus. Karena konten bukan cuma soal visual, tapi substansi dan cerita. Akhirnya gue belajar bikin konten. Tapi konten bagus aja nggak cukup, gue harus paham gimana gamenya, fieldnya, hitungan matematikanya, dan lain sebagainya, sehingga gue belajar sistem algoritma yang ada di seluruh media sosial. Setelah semuanya jadi, gue bikin konten terus naik, dan dalam perkembangannya gue semakin belajar ilmu PR, sehingga semuanya ini jadi saling berkaitan, Bapak Ibu. Itu tadi, dan semua itu skill set baru yang gue pelajari dengan fondasi dasar disiplin ilmu yang gue punya, yaitu ekonomi. Dan gue bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Dia anugerah, misalnya dia lulusan filsafat UGM, pada akhirnya dia memilih karir jadi seorang jurnalis, setelahnya dia juga jadi penulis, bukunya laku, namanya terus naik, dia nge-host di beberapa acara-acara legendaris kayak Asumsi Distrik,